Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih terus join bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, kita sudah membahas berkaitan Partai Komunis Indonesia atau PKI gitu ya, yang sempat berjaya pada pemilu 1955 atau tahun 1955 yang lalu. Yaitu adalah pemilu pertama yang dilakukan oleh negara kita Republik Indonesia pasca kemerdekaan yang diraih 17 Agustus 1945. Di mana pada saat itu kalau kita lihat adalah ternyata PKI masuk pada jajaran 4 besar peraih suara signifikan. Urutan pertama diraih adalah PNI, Partai Nasionalis Indonesia gitu ya, ada PNI di sana, lalu yang meraih suara sampai 22,3%. Lalu kemudian disusul Partai Masyumi 20,9% gitu ya. Ini adalah suara nasional yang berhasil diraih pada pemilu 1955. Lalu kemudian disusul Partai Nahdlatul Ulama NU 18,4%. Dan kemudian masuk jajaran keempat besar adalah menyusul yaitu adalah Partai Komunis Indonesia dengan persentase suara 16,4%. Seperti yang kita bahas pada edisi kemarin gitu ya, perolehan suara ini tentu memang sangat mengejutkan semua pihak pada saat itu. Tidak ada yang menduga kemudian tiba-tiba PKI bisa masuk dalam jajaran 4 besar. Karena seperti yang kita bahas, PKI pada saat itu adalah tidak ada perwakilan mereka dalam pemerintahan. Dibanding partai-partai lain tentu yang namanya dekat pada kekuasaan, ada pengaruh untuk kemudian bisa melakukan konsolidasi massa di bawah. Tapi PKI justru tidak masuk dalam jajaran pada saat itu dan berhasil kemudian justru meraih simpati publik masuk pada jajaran 4 besar. Hal lain yang lebih mengejutkan adalah karena kalau kita ingat bahwa ada peristiwa sebenarnya di mana pada saat itu adalah pemberontakan Madiun gitu ya. Kalau kita ingat terus gitu ya, ingat betul bahwa sejarah pada saat itu mencatat betul pemberontakan di Madiun yaitu adalah pada tanggal 18 September 1948 yang dilakukan oleh partai yang berhaluan kiri yaitu PKI. Pada saat itu melakukan sebuah konsolidasi untuk merebut kekuasaan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Tapi kemudian berhasil digagalkan dan itulah yang kemudian sampai akhirnya PKI kemudian betul-betul dikerangkeng gitu ya pada saat itu. Tapi kemudian pemilu justru menarik simpati publik dan masuk pada jajaran 4 besar. Pengamat politik kondang gitu ya, yang almarhum Arvid Sani gitu ya, yang kita tahu betul adalah sebuah guru politik gitu ya. Jadi Arvid Sani adalah seorang pengamat politik yang kita kenal begitu sangat familiar pada era tahun 90-an, 2000-an gitu ya. Kalau publik ingat betul di situ, menyebut bahwa salah satu faktor yang kemudian berhasil bagaimana PKI meraih suara yang signifikan pada saat itu karena membawa isu-isu yang sangat real pada kebutuhan publik dan betul-betul memang dipenuhi. Itu yang kemudian akhirnya PKI bisa menarik simpati publik pada saat itu. Kita tidak akan membahas lagi persoalan soal kejayaan PKI di masa pemilu 1955 gitu ya. Karena kita sudah bahas di channel sebelumnya. Yang kita bahas sekarang ini adalah berkaitan ternyata tidak serta-merta gitu ya, tidak serta-merta meskipun Partai Komunis Indonesia atau PKI meraih suara yang signifikan, itu kemudian serta-merta bisa mendapatkan posisi yang strategis di pemerintahan atau mendapatkan jatah setidak-tidaknya dalam menteri atau dalam posisi yang lain yang dipandang sangat strategis dalam hal untuk mengelola negara ini. Karena ingat, sistem pemerintahan kita itu ternyata tidak menganut ke sana. Jadi kalau kita lihat misalnya, ternyata hasil pemilu 1955 itu ternyata memang betul PKI mendapat simpati publik sampai kemudian masuk dalam jajaran 4 besar. Hanya saja kemudian partai-partai lain peraih suara
kursi di DPR, terutama peraih suara maksimal yang mayoriti gitu ya, PNI yang saya sebutkan tadi, Masumi, NU gitu ya. Ternyata partai-partai ini itu kemudian sangat tegas untuk menyatakan tidak ingin bekerja sama dengan PKI. Atau dalam bahasa yang familiar sekarang ini disebut adalah tidak berminat untuk melakukan koalisi bersama. Alasannya adalah sederhana tapi sangat tegas, di mana PKI adalah partai yang berhaluan kiri dan memang memiliki misi yang jelas untuk menggulingkan pemerintahan sekaligus merubah haluan negara, merubah dasar negara. Itulah sebabnya kemudian partai-partai peraih suara mayoriti yang ada di DPR kemudian menyatakan bahwa tidak ingin bekerja sama atau tidak ingin berkoalisi atau tidak ingin membangun kerjasama dengan PKI. Sehingga pada posisi itulah kemudian PKI tidak mendapatkan kabinet, tidak mendapatkan kursi masuk untuk di kabinet. Dalam kebijakan itu kemudian, reality pada saat itu kemudian sebenarnya membuat gitu ya, Presiden Soekarno itu kemudian sempat, kalau dalam beberapa literatur yang kita baca, ternyata sempat kecewa atau bahkan marah kepada formatur kabinet gitu ya, Ali Sastro-Widjojo gitu ya, yang kemudian itu harusnya menurut Soekarno harusnya membuat komposisi kabinet itu adalah dengan tercermin yang disebut adalah kabinet gotong royong. Tapi itu tadi persoalannya adalah di hasil pemilu kemarin, hasil pemilu sebelumnya menempatkan kemudian komposisi di DPR ternyata tidak ada yang berminat atau tidak ada yang tertarik atau tidak ada yang secara tegas memang tidak ada yang ingin bekerja sama dengan PKI dengan alasan karena berbeda ideologi gitu ya. Itu tegas. Nah, akhirnya kemudian apa yang terjadi? Karena kita menganut sistem parlementer, maka tentu Soekarno tidak bisa berbuat banyak untuk kemudian mengintervensi dalam sisi kabinet. Karena yang menentukan adalah itu parlemen. Ingat, sistem pada saat itu adalah sistem parlementer. Sehingga Soekarno hanya bisa marah, tapi kemudian tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi pada saat itu? Betul kemudian akhirnya tarik-menarik gitu ya. Sehingga yang terjadi kemudian adalah tetap tidak masuk mendapatkan kabinet di pemerintahan pada saat itu. Hanya saja memang PKI baru kemudian, jadi pada saat itu, tapi bukan hasil pemilih ya. Jadi PKI baru kemudian berhasil masuk dalam jajaran kabinet, yaitu kalau kita ingat, yaitu adalah ketika terbentuk yang namanya Kabinet Dwi Kora gitu ya, yang terbentuk pada saat itu, yaitu adalah 27 Agustus 1964. Disitulah kemudian ada beberapa masuk orang-orang yang berafiliasi dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tapi teman-teman sekalian, sekali lagi, meskipun seperti yang kita sudah jelaskan di channel sebelumnya, meskipun Masumi, meskipun PSI gitu ya, ada dua partai pada situ diminta oleh Soekarno bubar. Sekali lagi kita meminjam istilahnya Prof. Mahfud MD gitu ya, jadi bukan dibubarkan oleh Soekarno tapi diminta membubarkan diri, meskipun ada tekanan pada saat itu gitu ya, membubarkan diri. Bukan berarti bahwa PKI itu sudah mulus untuk bisa melakukan konsolidasi, menggolkan misinya untuk kemudian merubah konstitusi negara. Karena pada saat yang bersamaan masih ada atau ada kekuatan yang besar pada saat itu yang tetap bertahannya, itu adalah yaitu selain partai-partai lain yang ya sedikit sudah agak akomodatif ketika ini ya, pada saat itu misalnya ada PNI lalu kemudian NU gitu ya. Tapi kemudian ada yang agak pada saat itu adalah di backup, dibantu gitu ya, yaitu bersama, yaitu adalah dari kalangan TNI terutama Angkatan Darat yang kemudian betul-betul memproteksi bagaimana gerakan PKI pada saat itu sehingga tidak bisa melakukan gerakan yang lebih seperti yang mereka harapkan gitu ya. Soekarno sekali lagi sebenarnya agak kecewa dengan gerakan-gerakan yang kemudian menghambat
Dan Soekarno pada prinsipnya ingin mengakomodasi gitu ya keterlibatan PKI, karena memandang bahwa bagaimanapun juga PKI adalah sebuah institusi partai politik yang mendapat simpati atau dukungan publik gitu ya. Tapi dalam posisi yang lain, partai-partai yang memiliki ideologi yang berbeda tentu kemudian menentang dan menganggap bahwa PKI adalah partai yang berhaluan kiri, yang tidak sejalan dengan visi misi yang mereka emban. Ingat, pada saat 1955 itu kemudian pada saat itu betul-betul adalah ideologisasi partai sangat kuat. Berbeda dengan sekarang banyak partai, tapi kemudian kita tidak tahu seperti apa ideologisasi yang membedakan mereka gitu ya. Tapi itu kita akan bahas pada posisi lain. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingin mengklirkan bahwa, mengulangi gitu ya, mencoba menjelaskan lebih sederhana lagi bahwa PKI meskipun masuk dalam jajaran partai besar gitu ya, peraih suara terbesar keempat dengan posisi 16,4% gitu ya, bukan berarti PKI kemudian dengan begitu mulus akan mendapatkan kursi di kabinet. Karena itu tadi, partai-partai mayoritas, peraih suara mayoritas di parlemen ternyata secara tegas menolak untuk bekerja sama dengan PKI, sehingga kemudian mereka tidak bisa mendapatkan dukungan untuk bisa juga ikut duduk dalam kabinet atau bahasa saudaranya adalah dalam pemerintahan. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan soal PKI kita akan masih bahas pada part 3 nanti, tapi bukan lagi persoalan kejayaan mereka di partai politik, tapi kita akan membahas di part 3 adalah berkaitan dengan soal bagaimana kemudian pemilu di zaman Soeharto gitu ya. Jadi kemarin kita sudah membahas pemilu di era Soekarno, dan di situ ada 4 partai besar yang berjaya, itu adalah PNI, ada Masyumi, ada NU, dan ada PKI. Masyumi bersama PSI itu kemudian diminta membubarkan diri gitu ya, bahasa ininya. Lalu kemudian PNI akhirnya kemudian lebih akomodatif dengan masuk pada mengawal pemerintahannya pada saat itu adalah Soekarno. Lalu kemudian PKI bersorak ketika dibubarkan Masyumi. Tapi kemudian ada yang menarik adalah pasca Soekarno justru sebaliknya, yaitu adalah masuk pada pemerintahan Soeharto. Itu kemudian ada yang kita akan bahas di sana, bagaimana kemudian di era Soeharto ini PKI kemudian dinyatakan sebagai partai terlarang, tapi kemudian pada saat bersamaan juga adalah justru Soeharto lebih dekat hanya kepada salah satu partai pada saat itu. Pada saat itu adalah tidak disebut partai tapi disebut dengan sekretariat bersama Golkar gitu ya. Ini kita akan bahas nanti pada bagian ketiga ke depan. Dan di sana kita akan bertemu lagi pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.